Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yangshen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya,
memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat. Rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon,
seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xuan dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya,
memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat. Rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut, meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon,
seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda, berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda, berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat
bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumirama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!"
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun
selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Xuan. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala, seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning kemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi-rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shon dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu pasar Guanglin sedang ramai.
Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai mua milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liang Yang Shen. Mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan!" কি রে চাঁদনি, তুই কয়দিন থেকে কি লুকাচ্ছিস আমার কাছে? কি লুকাইতেছিস কো আমার কাছে? আরে পুরো কপালি কোস নাকি আমার কাছে? তোরে সর্বনাশটা কে কইছে কো আমার কাছে বল? কে কইছে তোর একটা বল? ভাবি রকি। কি করছিস তুই এসব? কি করছিস? কি করছিস? এখন লোক সমাজে মুখ দেখাবো কি করে? আর তোর ভাইয়ের কাছে বলবো কি? ভাবি আমি রকিকে ভালোবাসি। যা পুরো কপালে যা, যা দৌড়ে নিয়ে আয় ওরে, যা। এখন আমরা সমাজে কি করে মুখ দেখাবো? এটা কি করলো? এখন লোক সমাজে মুখ দেখাবো কেমন কইরা? কিরে রকি, রকি তুই এখানতে? আমি তোকে কত জায়গায় খুঁজছি। দেখ, সেদিনের পর থেকে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার কিছু ভালো লাগতেছে না। আমি বড় অপরাধ করে ফেলছি রে, তুই আমার ক্ষমা করে দিস। আমার লোকে ভাবি তোরে যাইতে বলছে। কেন ভাবি কেন ডাকে আমার? কেন যাবো? আমার পেটে তোর বাচ্চা। বাচ্চা? আমার বাচ্চা? আমার বাচ্চা তোর? কি বলছিস তুই এসব? কিছু বুঝলাম না। শোন দেখ, তুই আমার সঙ্গে যাবি কিনা বল। না আমি যাইতে পারবো না। আর এসব তুই কি বলছিস? এই মুহূর্তে এই সময় এইভাবে কি সম্ভব? তুই বুঝতেছিস না কিছু? এটা কি সম্ভব ক? আচ্ছা তোর একটা কথা বলি, একটা তো ঘটনা ঘটেই গেছে, যা হবার তা হয়েছে। তার চেয়ে বরং একটাই বুদ্ধি, তুই তোর পেটের বাচ্চারে গলা টিপা মাইরা ফেলা।
তাহলে দেখবি সব ভেজাল শেষ। এখন অনেক পদ্ধতি বের হচ্ছে। তুই এক কাজ কর, তুই এই বাচ্চা নষ্ট করে ফেল, কারণ তুই জানিস আমার ফ্যামিলি এখন তোকে মেনে নেবে না, আর আমার পক্ষেও এটা সম্ভব না। আমার ভালো লাগতেছে না, আমি যাই। দাঁড়া। আরে ছাড়। কিরে তুই আইছস? ও আইছে? কিরে কথা কস না কে? ভাবি ওই আমাকে ঠগাইছে, ওই আমাকে স্বীকার করে না। আমি জানতাম যে ও আসবো না। পুরা কপালি, তুই মান সম্মান শেষ করে দিছ। এখন এই লোক সমাজে আমরা মুখ দেখ